Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap baik-baik saja. Ingat untuk selalu menjaga jarak dan jangan lupa selalu gunakan masker saat ingin beraktivitas di luar rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya kita dalam mempelajari ulumul hadis, atau memberitahukan kalian tentang manfaat atau informasi bahwa kita itu penting dalam mempelajari ulumul hadis. Jadi langsung saja, ulumul hadis atau ilmu hadis menjadi landasan yang penting dalam menentukan kualitas dari hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam beribadah. Semuanya itu terurai dari sejarah perkembangan hadis, pengertian hadis itu sendiri, kemudian ulumul hadis, serta inkarus sunnah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Nah, terkait dengan pembagian hadis, kita harus benar-benar mengetahui dan memahami semua itu agar kita dapat memilih dan memilah mana kira-kira hadis yang sahih yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam beribadah, dan mana yang doif yang harus hati-hati dalam menerima dan mengamalkannya. Nah, sistem penerimaan hadis ini dari teori takhrij al hadis atau pengelola atau penelusuran atau penelitian tentang hadis menjadi faktor yang penting atau faktor yang menentukan dalam menetapkan sebuah hadis itu dikatakan sahih atau tidak, baik ditinjau dari segi sanad maupun matanya. Nah, mendengar penjelasan dari saya tadi, tentu kalian sudah tahu betapa pentingnya kita dalam mempelajari ulumul hadis. Apalagi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi dan sebagai umat muslim, kita harus tahu agar kalau kita ada di tengah-tengah masyarakat dan ada persoalan tentang ajaran Islam, kita tidak tinggal diam, tapi kita dapat ikut berpartisipasi dalam menyelesaikannya. Nah, itu. Kemudian dalam mata kuliah ulumul hadis ini kita dapat mempelajari sebanyak 14 materi yang tentu saja itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena semua itu bisa kita aplikasikan di luar dari kegiatan, bisa kita aplikasikan dalam masyarakat. Apa saja materi-materi itu? Yang pertama, pengertian hadis sunnah, khobar, dan atsar, dan ciri-ciri hadis sebagai ilmu. Yang kedua, unsur-unsur hadis. Di situ ada periwayat, ada matan, ada sanad. Kemudian yang ketiga, kedudukan dan fungsi hadis. Nah, kedudukan dan fungsi hadis ini dalam Al-Quran dan hadis itu ada. Dan di situ juga sekaligus dapat kalian tahu bahwa pentingnya itu hadis itu. Saya akan bacakan. Yang pertama itu dalam Al-Quran, saya bacakan 2 ayat, walaupun banyak sebenarnya dalilnya, tapi saya bacakan 2 ayat saja ya. Kemudian ada juga dalam hadis. Yang pertama, langsung saja, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu taqwila. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang
demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallahu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Al-Imran ayat 32. Kemudian dalam hadis dikatakan taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabi. Artinya, aku telah meninggalkan dua hal yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Nah, mendengar hadis dan ayat Al-Quran atau dalil-dalil semua yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan tadi, kalian tentu tahu bukan bahwa itu penting, apalagi saya sudah membacakan artinya. Pasti kalian sudah memahami bahwa pentingnya kita mempelajari hadis dan dianjurkan pula dalam Al-Quran. Kemudian materi yang keempat itu sejarah perkembangan hadis. Hadis pada masa sebelum pembukuan. Kemudian yang kelima, hadis pada masa pembukuan. Yang keenam, hadis sesudah dibukukan hingga sekarang. Itu pada abad ketiga Hijriah hingga sekarang ini. Kemudian yang ketujuh, tadi yang keenam kan, yang ketujuh sekarang itu pembagian hadis dan tingkat kehujahannya. Nah, kebetulan saya memang mengambil materi itu, maksudnya saya diamanahkan untuk mempelajari materi itu waktu saat pembelajarannya. Dan alhamdulillah karena itu saya dapat mengerti seperti apa hadis dikatakan hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis itu pembagian hadis itu terbagi menjadi dua, hadis berdasarkan kuantitas dan hadis berdasarkan kualitas. Hadis berdasarkan kuantitasnya itu ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian hadis berdasarkan kualitasnya itu ada tiga, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Nah, dengan mempelajari semua itu, saya dapat mengerti seperti apa yang dikatakan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad, dan seperti apa juga itu hadis dapat dikatakan sahih, dapat dikatakan hasan, dan dapat dikatakan dhaif. Semua itu saya pelajari dalam ulumul hadis. Mengesankan bukan? Dan itu sangat-sangat berguna bagi saya ke depannya. Saya yakin insya Allah. Kemudian yang kedelapan itu sejarah perkembangan ilmu hadis atau sejarah ilmu hadis. Kemudian yang kesembilan, sistem periwayatan hadis. Nah, kemudian yang ke-10, masalah jarah dan ta'dil. Kemudian yang ke-11, materi yang ke-11, kajian tentang periwayat dan sanad hadis. Kemudian yang ke-12, martabat kitab-kitab hadis. Nah, martabat kitab-kitab hadis ini ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kitab sahih, kitab sanad, kitab musnad, dan kitab mustadrak. Kemudian yang ke-13 itu pemalsuan hadis dan upaya mengatasinya. Kemudian yang terakhir 14 itu pengelolaan hadis. Nah, dari semuanya teman-teman, itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kita mengetahuinya. Sangat bagus. Dan saya yakin semua itu dapat kita aplikasikan di luar dari pembelajaran nanti. Di saat kita sudah berperan aktif sebagai masyarakat itu sendiri. Nah, hadis itu memang penting teman-teman. Selain hadis itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hadis juga itu adalah perkataan atau perbuatan yang
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana itu sebagai contoh tauladan kita dalam melakukan aktivitas. Semua itu penting teman-teman. Maksud saya hadis atau ulumul hadis itu penting, benar-benar penting untuk kita ketahui, agar kita di luar sana dapat mengetahui dan kita tidak terlalu tidak gampang dalam menerima sebuah hadis yang beredar. Kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan kita mempelajari semua tentang Islam, termasuk ulumul hadis. Syukron, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.